Siklus daur biogeokimia karbon. Daur biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Daur biogeokimia berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon. Di atmosfer kurang lebih terdapat 0,3% senyawa anorganik, yaitu karbon dioksida, yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik baik di darat maupun di air akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis disertai penyimpanan energi yang menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi tumbuhan itu sendiri, dan sebagiannya lagi ditransfer ke konsumen yaitu hewan dan manusia melalui rantai makanan, sehingga senyawa karbon organik tersebut berpindah dari produsen ke konsumen. Respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Produsen juga mengeluarkan karbon dioksida saat berespirasi walaupun hanya sedikit. Bila makhluk hidup baik produsen atau konsumen mati, bahan organik di dalam tubuhnya akan diurai oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer atau ke dalam air yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Namun, sebagian senyawa karbon organik di dalam tubuh organisme ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai. Bila tubuh organisme tersebut tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka nantinya akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak bumi. Inilah yang sering kita sebut sebagai bahan bakar fosil, yang artinya akan digunakan untuk kebutuhan industri, yang dimana pembakarannya akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer dan nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Di dalam air, karbon dioksida terlarut akan bereaksi dengan air membentuk asam karbonat. Asam karbonat kemudian bereaksi dengan bentuk kapur yang jumlahnya sangat berlimpah di perairan, terutama di lautan, untuk membentuk ion-ion dikarbonat dan karbonar. Ion dikarbonat merupakan sumber karbon dioksida bagi organisme perairan. Organisme mulsa bercangkang membuat bahan cangkangnya dengan memanfaatkan kalsium dan karbon dioksida yang telah larut di dalam air. Bila hewan tersebut mati, maka cangkang akan hancur dan membebaskan karbon dioksida kembali ke udara yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Begitulah kira-kira siklus karbon. Kami dari kelompok daur karbon, sekian dan terima kasih.